Halo guys, selamat datang di channel Mangatsu, pembahasan seputaran anime dan manga. Pada pembahasan kali ini gue mau ngebahas One Piece chapter 1128. Sedikit flashback mengenai 1127, Luffy beserta krunya yang baru saja bertemu kembali di sebuah pulau aneh yang berisikan hewan raksasa. Lalu bagaimana chapter 1128 ini berjalan? Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Chapter 1128 berjudul RPG, dan panel manga dimulai dengan adanya Sanji yang sedang menggendong Nami dan berkata jika ini semua hanya mimpi, tak mungkin ada orang yang akan tiba-tiba muncul. Memang biasanya kau mimpi apaan? Ucap Nami ke Sanji. Scene berganti kepada Sanji yang mencoba untuk melompat dari atas kastil Big Stain. Lalu ada percakapan di sana. Aku bangun di sisi seberang kota. Saat aku jalan menuju ke arah suara, orang ini sedang mengalahkan kelinci raksasa. Dan ternyata itu adalah Zoro yang sedang berbicara kepada Luffy dan Usopp. Luffy pun bilang kalau Usopp bisa mengalahkan singa itu sendirian. Aku sedang dimakan kucing monster tepat setelah aku bangun. Aku panik, ucap Usopp. Panel berganti ke Usopp yang memberikan penjelasan bahwa mereka saat ini pakai baju Satria Elbaf. Tapi Usopp masih ragu karena tak mungkin baju ini bisa ditemukan di Elbaf yang merupakan pulau raksasa. Nami pun bilang jika kalau kita di Elbaf apa kita sudah jadi raksasa. Berganti kepada Zoro, menurutnya ada warga di dalam kota dan mencoba mencari tahu. Dan dari sejauh mata memandang tak ada laut di sana. Luffy pun menyetujui pendapat Zoro. Lain halnya dengan Sanji, menurutnya walau kru Mugiwara lebih banyak dari ini. Bagaimana kau tahu? Ucap Usopp kepada Sanji. Karena aku tak mendeteksi keberadaan Robin-chan di radarku, balas Sanji ke Usopp. Nami pun bilang kalau Sanji itu anjing. Mereka berlima pun jalan dari sana dan mencoba untuk pergi ke kota. Nami pun terheran karena melihat para teman-temannya sangat semangat karena menurut Nami tempat ini sangatlah aneh baginya. Ketika sedang berjalan, Luffy dan krunya dihampiri oleh seseorang. Dan dia adalah seseorang pengendara belalang. Luffy pun yang melihatnya kagum, melihat bagaimana belalang yang dinaiki layaknya sepeda motor. Nami dan Sanji melihat dari kejauhan dan Sanji mencoba untuk menanyakan mengenai kru Mugiwara yang lainnya. Dan pengendara itu bilang ia tak bisa menjawab pertanyaannya karena sedang terburu-buru. Tapi di panel selanjutnya pengendara itu menjelaskan kalau semua wilayah ini adalah milik Dewa Matahari. Dan pengendara itu adalah pelayan Lord Iskat yang menguasai kastil Big Stain, yang merupakan tempat Nami dan Usopp terbangun. Dan di antara mereka menanyakan apa ada orang di dalam istana. Sang pengendara lanjut menjelaskan bahwa pulau yang mereka pijaki adalah pulau para dewa. Sang pengendara pamit pada Luffy dan nakamanya karena dia ingin memberi makan Idle God. Dan ia ingin melihat sebuah insiden yang melibatkan sang kelinci raksasa dibakar sampai mati. Jika kalian lapar, sebaiknya kalian ke kota cari makanan, ucap sang pengendara belalang. Dan dia pun meneruskan untuk amannya aku akan beritahu kalian sama sekali tak boleh pergi ke sisi seberang istana walau demi apapun. Luffy bertanya memang kenapa? Di sana terdapat kuil Dewa Matahari dan ada prajurit yang menjaganya. Tak pernah ada orang yang mendekati kuil lalu kembali secara hidup-hidup. Oh, seharusnya kau jangan katakan itu, ucap Nami. Dan panel berganti ke Luffy yang tiba-tiba berlari. Usopp pun berterima kasih atas penjelasannya dan Nami meminta maaf. Sang pengendara pun senang melihat pose Nami. Ketika Zoro dan Sanji mengejar Luffy, Zoro senang karena ada prajurit ganas. Sang pengendara pun akhirnya melihat bahwa sedikit bagian kastil Big Stain telah rusak. Luffy pun berlari sambil kegirangan karena mencium aroma petualangan baru. Zoro dan Sanji mencoba untuk memanggil Luffy dan ketika berlari mereka sambil melihat di sekelilingnya bahwa tidak ada rumah sama sekali. Sanji mengeluh karena jauhnya tempat mereka berlari. Berganti ke Luffy yang bingung karena melihat ada yang menghampirinya juga pakai baju Elbaf dan dia mencoba untuk menghindarinya. Tapi tiba-tiba saja ia terpentok sesuatu dan panel berganti ke langit yang tiba-tiba retak. Zoro juga bingung melihat hal tersebut. Tiba-tiba saja langit di sebelahnya terbelah
ucap tiga orang yang ada di sekitaran sana, dan mereka merasa bahwa negeri ini sedang kacau. Berganti ke Sanji yang menanyakan apa ini. Nami yang melihatnya kagum karena ada meja besar dan mesin jahit besar di sana. Menurut Nami, ruangan ini didesain untuk raksasa. Pendapat Zoro, ini bukan di dalam kapal Ebak. Tak ada ruangan yang seperti ini, ucap Usopp. Dan Sanji menambahkan jika di sana ada raksasa, rasanya mereka seperti berasa di kandang peliharaan. Dan tiba-tiba saja ada suara muncul yang meminta tolong dari meja besar yang ada di sana. Dan ternyata itu adalah Chopper. Scene berganti ke Nami yang memeluk Chopper, dan ternyata Chopper diikat pakai kalung logam. Menurut Zoro, di ruang raksasa ini baju yang cukup untuk manusia dan mereka merasa seperti boneka yang didandani. Dan Usopp berpendapat bahwa Dewa Matahari ini sangat teliti dan mahir. Luffy pun melihat benda yang isinya penuh dengan balok. Dan sepertinya semua benda yang ada di negeri ini terbuat dari itu. Sanji pun menjelaskan bagaimana bau itu bisa terjadi. Sanji beropini bahwa itu seperti cermin yang memantulkan tanpa batas dan mereka semua melihat keluar. Dan membahas bagaimana pemandangan yang dilihatnya itu seperti sihir. Sanji bilang lain kali dia yang akan membersihkan ruang wanita. Nami pun kesal mendengarnya dan menendang Sanji. Kemudian Zoro berpendapat ada raksasa yang terampil dan mereka memasukkan manusia dan binatang ke dalam pulau kotak dan mengamati mereka. Itu kedengaran seram. Apa benar ini Elbaf, ucap Usopp. Chopper merasa itu keren. Nami membalas pernyataan Zoro bahwa itu belum pasti. Karena yang pasti mereka itu manusia, kita harus keluar dan melihatnya. Ayo kita kabur sebelum raksasa itu datang, ucap Chopper. Kurasa kita harus kembali ke kota dan mengumpulkan info dan kalian para orang aneh harus mencegah konflik dengan para raksasa, ucap Usopp. Panel berganti kepada ular raksasa yang tiba-tiba saja muncul dan Luffy ingin menghajarnya. Di bawah ada tikus dan di atas ada burung gagak yang tiba-tiba saja muncul bersamaan. Dan mereka merupakan prajurit kuil. Tiba-tiba saja ada kaki melangkah dan datang dari jauh seseorang yang memakai topeng bertanduk rusa dan memakai tongkat serta memakai perisai yang melambangkan matahari. Dan dari depan pintu terdengar suara Nami yang menyuruh untuk menghabisi para hewan tersebut sebelum kedatangan Dewa Matahari. Dan ketika dia buka pintunya, sang Dewa Matahari pun bingung. Ternyata Luffy sudah dalam mode gear 5-nya. Dan Usopp melihat kedatangan Dewa Matahari dan bilang untuk segera kabur. Luffy melancarkan serangan Gomu-Gomu no pistolnya ke arah ular raksasa. Dan ular raksasa itu terjatuh terkena serangan Luffy. Mereka berenam akhirnya berhasil dari sana. Panel berganti kepada kucing raksasa yang tiba-tiba muncul di hadapan mereka berenam. Dan para kru Mugiwara menaiki kucing raksasa itu. Dan Nami menemukan cetak biru pulau kota. Dengan kata lain, sebuah peta. Scene berganti ke Dewa Matahari yang mengejar kucing raksasa beserta Luffy dan krunya. Dan mereka berasumsi jika lari ke depan pasti ada cermin lainnya, dan jika dihancurkan mereka akan bisa segera keluar. Berganti kepada orang yang melihat kemarahan Dewa Matahari. Dan tertulis di akhir panel, petualangan berlanjut dengan cepat. Dan kabar baiknya minggu depan tidak libur ya nakama. Udah sampai sini dulu untuk pembahasannya. Support terus akun ini dengan like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Arigato minna.